Kenyataan yang berjalan tidak sesuai harapan menimbulkan kesedihan dalam hati kita. Kenyataan yang tidak sesuai harapan itu bisa berbagai macam bentuknya. Mulai dari kehilangan sesuatu, kehilangan tujuan, kehilangan seseorang yang kita cintai misalnya. Dan biasanya, kehilangan itu menyebabkan hilangnya juga harapan dalam diri kita. Misalnya saja, kita punya suatu tujuan, terus kemudian tiba-tiba keadaan menghantam, sehingga kita harus berbelok arah. Biasanya kita susah untuk bangkit dalam hal itu, dan harapan juga hilang bersamanya. Begitu juga dengan keadaan di sekitar kita akhir-akhir ini, pandemi yang masih tidak tahu kapan akan berakhir, kemudian bencana alam yang terjadi di mana-mana, beberapa orang kehilangan pekerjaan, beberapa orang kehilangan mata pencahariannya, ada yang bisnisnya lagi bagus-bagusnya kemudian terpaksa harus gulung tikar karena berbagai macam faktor penyebabnya. Dan yang paling sedih adalah kehilangan orang yang dicintai. Ada beberapa tahapan emosi seseorang ketika mengalami kehilangan. Teman-teman harus memahami ini, karena jika kamu sedang melalui fase ini, kamu harus tahu kamu bisa melaluinya. Yang pertama, denial atau menyangkal. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama adalah denial, penyangkalan. Yang kedua adalah anger, marah. Yang ketiga adalah bargaining atau tukar-menukar. Yang keempat adalah depression atau depresi. Yang kelima adalah acceptance. Lalu gimana sih maksudnya fase-fase ini? Dan ketika kamu sekarang merasakan kesedihan atau kehilangan, dan kamu bertanya, aku ada di fase mana? Jadi yang pertama, denial adalah tahapan awal, tahapan penyangkalan ketika seseorang baru saja menerima berita kehilangan atau menghadapi kehilangan yang dialami. Beberapa orang cenderung menyangkal terhadap situasi yang dihadapi, terhadap berita yang diterima. Contoh misalnya ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai. Dia akan merasa, ini tidak mungkin, enggak kok bentar lagi dia pulang, enggak kok dia akan balik lagi. Atau ketika seseorang diselingkuhin sama pasangannya misalnya. Tahapan pertama biasanya dia tidak langsung percaya. Tahapan pertama biasanya gak mungkin dia akan orang baik. Enggak lah, paling kamu salah lihat. Gak mungkin dia gak mungkin kayak gitu. Aku tahu banget kok dia kayak gimana. Jadi dia gak mungkin menyelingkuhi aku misalnya seperti itu. Itu adalah tahapan denial. Dan tahapan denial ini kadangkala seseorang juga bisa menimbulkan reaksi emosi yang meluap-luap secara tidak sadar. Dan di tahapan ini, orang akan semakin sedih ketika dia mengaitkan antara kehilangan itu dengan memori yang pernah dialami sebelumnya. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengar istilah seperti ini, kadangkala memori yang indah atau kenangan yang indah itu menyakitkan. Dan biasanya itu muncul ketika tahapan denial. Yang kedua adalah anger atau marah. Ketika seseorang sudah melalui tahapan pertama, tahapan kedua dia biasanya marah. Dia kecewa terhadap apa yang dihadapi. Biasanya sampai kecewa terhadap Sang Pencipta, merasa tidak adil, merasa kenapa ini harus menimpa kepada saya, kenapa tidak orang lain saja ketika banyak orang ada di dunia. Dan pada tahapan anger ini, ada beberapa orang yang mungkin bisa meluapkan emosinya, bisa meluapkan amarahnya, mungkin ada beberapa yang tidak terkendali, maka dari itu perlu pendamping orang-orang yang ada di sekitarnya, perlu support orang-orang yang di sekitarnya agar orang-orang yang pada tahapan grieving atau kehilangan ini bisa mengatasi emosinya dengan dukungan orang-orang di sekitar, karena biasanya orang-orang yang mengalami ini tidak bisa mengendalikan dirinya. Pada tahapan yang ketiga adalah bargaining atau tukar-menukar. Dalam tahapan ini biasanya seseorang mulai mengandai-andai, apabila aku bisa kembali ke masa lalu, andai saja aku ada di sana, aku pasti bisa menolongnya. Andai saja tidak seperti ini, maka seperti ini. Biasanya mereka melakukan dialog kepada Sang Pencipta, ibaratnya seperti ini, Tuhan jika seperti ini, maka ini tidak akan terjadi. Kebanyakan orang pada tahapan ini berandai-andai, andai kala sebelumnya seperti ini, andaikan sebelumnya seperti itu, andaikan tidak seperti ini, maka ini tidak akan terjadi, dan sebagainya. Pada tahapan bargaining ini, orang mulai menyadari bahwa dia benar-benar kehilangan, tapi masih merasakan sakit pada tahapan ini. Dan masih merasa sulit untuk move on, masih merasa sulit untuk bangkit ketika masih pada tahapan ini. Dan selanjutnya adalah tahapan depression atau depresi. Ini adalah tahapan yang paling susah mungkin dilalui beberapa orang. Ketika ini tidak segera diatasi, ini akan semakin memburuk dan semakin dalam.
Maka dari itu pada tahapan depression ini butuh lagi orang-orang yang support terhadap orang yang sedang mengalami kehilangan, karena pada saat ini mereka bahkan untuk bangkit, untuk beraktivitas saja mereka merasa tidak berdaya, apalagi untuk menyemangati diri sendiri. Seseorang mulai kehilangan minat, biasanya orang yang ibaratnya dia suka banget sama nyanyi, dia suka banget sama masak, pada tahapan depression dia mulai kehilangan minatnya terhadap hal yang bahkan dia paling sukai. Jadi gak nafsu makan, malas ngapa-ngapain, tidak berdaya, tidak bertenaga, dan kehilangan tujuan hidup, kosong, dan sebagainya. Dan ketika pada tahapan depression ini seseorang dibiarin sendirian, dibiarin tidak ngapa-ngapain, tidak ada support di sekitar dia bisa memburuk keadaannya. Maka dari itu teman-teman, ketika teman-teman mungkin menjumpai teman kalian sedang mengalami hal ini, mohon didekati, mohon didukung, mohon disupport, karena mereka butuh bantuan. Dan pada tahapan depression ini biasanya orang tidak mengutarakan kalau aku butuh bantuan, tolong bantu saya. Tidak seperti itu. Biasanya mereka diam tapi mengharapkan seseorang datang. Jadi ketika dia diam bukan berarti dia nggak butuh bantuan. Dia butuh seseorang untuk datang kepadanya kemudian menawarkan bantuan, apa yang bisa aku bantu untuk mengatasi apa yang kamu rasakan. Ayolah cerita, aku akan menjadi pendengar yang baik buat kamu. Kamu sedang tidak baik-baik saja sepertinya. Butuh pelukan, butuh dukungan. Jadi pada tahapan ini, ketika kamu mengalaminya sendiri dan kamu sedang pada grieving atau merasa kehilangan terhadap sesuatu, entah itu seseorang yang kamu cintai atau hal lainnya, mohon segera cari bantuan, karena kamu berharga teman-teman. Jadi mohon segera cari bantuan. Mencari bantuan tidak mendefinisikan, mencari bantuan tidak berarti kamu lemah, sama sekali tidak. Mencari bantuan adalah salah satu cara kamu untuk membuat diri kamu bangkit, untuk menyembuhkan diri kamu, dan itu sangat luar biasa. Jadi cari bantuan ketika kamu mengalaminya, entah itu karena kehilangan sesuatu atau sekarang kamu sedang berada tahapan ini dan tidak tahu sebenarnya kamu kenapa. Kamu harus segera cari bantuan. Setiap orang punya cara tersendiri untuk menyembuhkan luka mereka, karena setiap orang punya masa lalu yang berbeda, kemudian penanganan cara menghadapi masalah dengan cara yang berbeda. Ada yang orang habis putus dia langsung bisa hai kesana kemari makan seperti biasa. Ada yang baru putus kemudian dia sampai nangis berhari-hari, kemudian nafsu makannya berkurang drastis. Setiap orang punya cara masing-masing atau reaksi masing-masing terhadap penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Dan hal ini tergantung dari pola asuh dirinya di masa lalu, kemudian apakah kasih sayangnya tercukupi atau tidak dari lingkungan kehidupannya, atau bagaimana persepsinya terhadap sesuatu, dan juga pengalaman-pengalaman yang dia lalui selama dia hidup sampai saat ini. Jadi setiap orang punya kapasitas yang berbeda, jadi mungkin penanganan antara si A dan juga si B juga berbeda. Antara penanganan aku ketika punya masalah atau sedang merasakan sesuatu dengan teman-teman juga mungkin berbeda. Dan kalau di profesional, teman-teman akan mendapatkan penanganan khusus sesuai dengan bagaimana kepribadian kamu, bagaimana pola asuh kamu di masa lalu, dan bagaimana diri kamu. Jadi itu akan lebih baik. Terus apabila menulis dan sebagainya masih bisa membantu kamu untuk mengatasi hal yang kamu rasakan, oke, lakukan. Tidak ada resiko dalam hal ini. Segala usaha yang kamu lakukan, entah sedikit apapun itu, insya Allah akan menimbulkan perubahan, dan itu pasti. Yang kelima adalah tahapan acceptance. Ini adalah tahapan terakhir setelah seseorang mengalami depresi yang mendalam. Dan mohon maaf, kebanyakan seseorang udah nyerah duluan di depression karena mereka mungkin merasakan sakit yang luar biasa, merasakan kehampaan atau kehilangan tujuan yang sangat mendalam. Jadi garis bawahnya tadi butuh support dan juga dukungan untuk membantu orang yang berada pada tahapan depression tadi survive, sehingga dia bisa ke tahapan selanjutnya, yaitu acceptance. Menurut Australian Psychological Society, di situ disebutkan bahwa setiap orang yang mengalami tahapan duka, mereka perlu terapi yang berbeda setiap orangnya. Jadi seperti itu, si A tidak bisa disamakan sama si B karena pengalamannya berbeda, pola asuhnya berbeda. Dan kesimpulannya teman-teman, ketika kita sekarang sedang merasakan duka akibat kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai, itu memang menyakitkan.
memang menyakitkan, dan kita butuh waktu untuk menyembuhkan rasa kehilangan yang kita rasakan karena itu. Dan untuk kembali lagi ke diri kita sebelumnya, seperti tidak terjadi apa-apa, mungkin tidak bisa. Luka itu akan masih tetap ada, tapi dalam hal ini kita sudah tahu bagaimana cara kita menghadapinya dan juga mengatasinya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk kamu yang sekarang sedang berjuang untuk mengatasi luka karena kehilangan sesuatu dan seseorang yang berharga menurut kamu, semoga luka yang kamu rasakan segera sembuh. Bukan waktu yang menyembuhkan dalam hal ini, tapi diri kita lah yang menyembuhkan diri kita, atas izin Allah tentunya. Bersyukur kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan luka kita, yang menjadi sandaran terbaik kita, di mana kita bisa meminta apapun, bahkan kesembuhan hati dan juga kelapangan dada karena kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita cintai misalnya. Untuk teman-teman semuanya yang sekarang masih merasakan luka, semoga segera sembuh, dan semoga orang-orang yang berharga di sekitar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya dan apapun itu, dan kita bisa memberikan yang terbaik dan menghargai keberadaan mereka selagi kita masih hidup di dunia. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.